Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini dan dalam kesempatan selanjutnya kita akan membahas salah satu pembahasan yang paling penting dalam syariat Islam. Kita akan mulai mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Karena pembahasan ini disebutkan oleh para ulama merupakan sebaik-baiknya ilmu pengetahuan. Karena kemuliaan sebuah ilmu ditakar dari seberapa mulia objek yang dipelajari dari ilmu itu. Di alam semesta ini tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala ilmu yang membahas terkait dengan zatnya Allah Azza wa Jal menjadi ilmu yang terbaik, sebaik-baik pengetahuan. Ilmu tentang fikih Asmaul Husna akan semakin menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mempelajari nama-nama Allah yang agung dan mulia, hal itu akan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah. Jikalau di dunia saja kita sempat mendengar ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jikalau kita tidak mengenal seseorang, bagaimana mungkin kita bisa sayang kepada orang itu? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang sudah menciptakan kita, memberi kita kehidupan, memberi beragam nikmat dan karunia, yang sudah menyempurnakan anugerahnya kepada diri kita, maka kita wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau orang yang sedang jatuh cinta akan berupaya untuk mengenal lebih dalam siapakah orang yang dicintainya, dia akan cari siapakah orang yang dicintainya itu. Dia cari, dia telusuri melalui akun media sosialnya, IG-nya, Facebook-nya, YouTube-nya. Lalu bagaimana jikalau kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan anugerahnya kepada kita, zat yang memberikan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kita. Maka tidak salah jikalau pembahasan kita ini termasuk bagian dari ilmu yang paling agung. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama merupakan puncak dari ilmu pengetahuan. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Karena para ulama adalah orang yang paling dekat dengan Allah dari sisi ibadah. Orang yang paling mengenal tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama adalah orang yang senantiasa mengkaji firman-firman Allah, maka para ulama menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mempelajari fikih Asmaul Husna, dan nanti pada saatnya kita akan mengkaji satu persatu dari nama-nama Allah yang agung dan mulia, niscaya pengetahuan kita akan diri Allah Azza wa Jal akan membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita akan semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan pembahasan yang singkat, pembahasan yang panjang. Saya mengatakan ini pembahasan yang panjang karena pembahasan ini, dan saya pakai rujukannya fikih Asmaul Husnanya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Kitab yang sangat tebal. Kitab ini sudah pernah saya kaji via YouTube. Dimulai dari awal September 2020 ketika Corona. Baru selesai kemarin bulan Oktober 2021. Kita bahas sepekan 2 kali dengan durasi 1 jam. Itu baru selesai 1 tahun, nggak ada liburnya. Lalu bagaimana jikalau kita bahas ini sebulan 2 kali? Tentunya butuh waktu yang sangat panjang sekali jikalau akan kita bahas keseluruhannya. Tapi secara umum kita akan coba menyelami nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia,
nama-nama Allah yang akan menghasilkan satu pengaruh besar di dalam kehidupan kita, yang dengan izin Allah Azza wa Jalla nama-nama ini akan mengantarkan kita menjadi insan yang beriman, insan yang bertakwa, menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah karena Allah Maha melihat, menjadi pribadi yang lebih cinta kebaikan karena kita adalah hambanya Al-Bar, hambanya Allah Azza wa Jalla yang Maha baik. Kita menjadi orang yang cinta untuk melakukan kebaikan juga karena kita hambanya Al-Jawad, Allah yang maha menebar kebaikannya di segenap penjuru alam semesta, tidak pilih-pilih siapapun di antara hambanya, entah itu yang beriman, entah itu yang bertakwa, maupun orang yang fasik, orang yang kafir sekalipun juga Allah berikan karunia, Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi subhanallah, jikalau kita bahas pembahasan ini, kita akan mendapatkan bahwa diri kita butuh membahas masalah ini, karena tidak ada kebutuhan yang lebih mendesak bagi seorang hambanya Allah kecuali kebutuhan untuk mengenal Rabb-Nya, kebutuhan untuk mengenal Sang Penciptanya, kebutuhan untuk mengenal Zat yang memberikan karunia dan anugerah yang begitu melimpah di dalam kehidupannya. Kita bisa bayangkan, mata kita, kelopak mata ini bisa dibuka karena kebaikannya Allah, telinga kita bisa mendengar karena kebaikannya Allah, kita bisa berjalan ke masjid karena kebaikannya Allah, hati kita dibukakan untuk mendengar azan dan menjawab panggilan adzan berangkat ke masjid ini karena kebaikannya Allah. Maka kebutuhan kita mempelajari fikih Asmaul Husna melebihi kebutuhan kita akan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, melebihi kebutuhan kita akan makan, melebihi kebutuhan kita akan minum, melebihi kebutuhan kita akan piknik dan lain sebagainya. Kita lebih butuh untuk itu. Sungguh ini adalah ilmu yang diberkahi. Sungguh ini ilmu yang akan mendatangkan pengaruh hebat di dalam kehidupan kita, yang akan merubah segalanya di dalam kehidupan kita. Ini ilmu yang akan membuat kita tetap bertahan saat kita ditimpa sebuah musibah. Ini ilmu yang akan membuat kita tidak terhempas saat kita mendapatkan berbagai halangan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Ilmu ini yang membuat kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini jika diterapkan di dalam kehidupan kita, kita akan melihat banyak sekali perubahan yang akan kita dapatkan jikalau kita mengkaji setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa alasan kenapa kita membahas fikih Asmaul Husna. Tapi sebelum kita membahas beberapa alasan yang harusnya kita ketahui, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, dan mintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang agung dan mulia itu. Karena termasuk diantaranya sebab doa kita menjadi doa yang mustajab, diantaranya kita bertawasul dengan nama-nama Allah yang agung dan nama-nama Allah yang mulia. Kita misalnya lagi mengalami kesulitan rezeki, kita minta kepada Allah, Zat yang maha menurunkan rezeki. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq urzuqni. Maka niscaya doa kita menjadi doa yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk tawasul yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Termasuk tawasul yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan dan mengijabah doa-doa kita. Maka di antara alasan kenapa ini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari, yang pertama adalah ilmu tentang fikih Asmaul Husna merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa sebabnya? Ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu
dinilai dari seberapa mulia objek yang dipelajari dari ilmu itu. Ketika kita mempelajari fikih Asmaul Husna, kita sedang mempelajari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha mulia. Maka saat kita mempelajari nama Allah yang agung, kita sedang mempelajari ilmu yang sangat agung. Saat kita mempelajari nama Allah yang maha mulia, kita sedang mempelajari ilmu yang sangat mulia. Maka ini adalah ilmu yang paling mulia tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Ini alasan pertama yang harus kita pegang. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ini? Terkadang kita akan bersemangat untuk mempelajari sesuatu kalau kita tahu manfaatnya. Kenapa banyak di antara generasi muda kita rela untuk berjuang ikut bimbel supaya nanti ketika masuk di universitas bisa masuk di fakultas favorit, masuk di kedokteran, masuk di teknik, masuk di ekonomi. Kenapa sebabnya? Karena mereka sadar kalau mereka masuk di jurusan tertentu, mereka akan memiliki gambaran pekerjaan apa yang bakal saya dapatkan nanti. Nah, ada motif di sana. Sama juga, kalau kita mempelajari sesuatu, pastikan kita punya motif yang kuat. Kenapa kita pelajari ini? Buat apa? Maka kita akan menemukan banyak sekali motif yang akan kita jabarkan di mana pentingnya kita mempelajari fikih Asmaul Husna. Karena yang pertama tadi, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Disebabkan karena objek dari ilmu itu adalah zat yang maha mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa pengetahuan kita, pemahaman kita akan fikih Asmaul Husna pada hakikatnya akan membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pepatah tadi, tak kenal maka tak sayang. Jika kepada sesama manusia kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia di dalam kehidupan kita? Tentu kita punya kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ilmu itu akan mengantarkan kita untuk semakin mencintai Allah. Ilmu ini akan mengajarkan kita, mengajak kita untuk semakin, setelah mencintai Allah, kita akan mengagungkan Allah. Kita agungkan betul. Termasuk kita mengagungkan syariat-syariatnya. Termasuk kita mengagungkan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita mengagungkan janji-janjinya. Sehingga dengan itu semua kita akan mudah untuk menggapai keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam amal saleh, istiqomahan dalam ketaatan. Ilmu ini akan semakin menambah kita, mengajak kita untuk mencintai, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan seorang raja kalau kita nggak tahu bahwa dia adalah seorang raja? Sama juga bagaimana mungkin kita akan bisa memuliakan Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ilmu ini akan semakin membuat kita semakin memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini akan semakin menambah rasa takut kita, takut kepada Allah. Dengan itu kita meninggalkan kemaksiatan di jalannya. Dengan itu kita menjalankan semua perintah-perintahnya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ilmu itu juga akan membuat kita memiliki perasaan harap dan cemas hanya kepada Allah. Mengharapkan ridhonya, mengkhawatirkan azabnya yang begitu perih dan begitu pedih. Ilmu ini juga akan membuat kita lebih mudah untuk mengikhlaskan niat kita untuk menggapai ridho Allah semata. Karena Allah Maha tahu, karena Allah Maha melihat, karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati kita. Nah, ilmu itu mengajak kita untuk melakukan hal itu semua. Mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah,
menumbuhkan perasaan harap dan cemas kepada Allah, mengajak kita berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hidup kita, mati kita, salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita layak untuk membahas ilmu ini? Kenapa kita wajib untuk mengkaji ilmu ini? Karena alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Allah juga mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di saat yang sama Allah juga mencintai jikalau nama dan sifat itu pengaruhnya ada pada diri kita. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Jamil, Allah yang maha indah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang menanamkan keindahan di dalam dirinya, keindahan fisik dan keindahan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai jika hambanya itu memakai pakaian terbaik sesuai dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kalian berangkat ke masjid. Pakai pakaian terbaik, bukan pakai pakaian ala kadarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baik keindahan dari fisik kita maupun keindahan dari sisi hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama dan sifat. Allah mencintai nama-nama dan sifatnya tadi. Dan Allah juga sangat mencintai jikalau nama dan sifat Allah tadi nampak bekasnya di dalam diri hamba-hambanya. Contohnya adalah tadi, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Jamil, Allah yang maha indah. Maka Allah mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang menghiasi dirinya dengan keindahan. Contoh lainnya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang punya ilmu pengetahuan. Allah mencintai para ulama karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang maha tahu. Maka saat ada seorang hamba yang punya ilmu pengetahuan, maka Allah cinta sama orang tadi. Contoh lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Jawad, Allah yang maha dermawan. Maka Allah sangat mencintai seorang hamba yang dia adalah seorang dermawan, tidak pelit, tidak bakhil, suka berbagi, tidak sombong. Allah cinta itu semua. Maka dari itulah ini alasan yang ketiga kenapa kita wajib mempelajari ilmu ini. Karena Allah Subhanahu wa taala punya nama dan sifat. Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya dan mencintai sifat-sifatnya, sebagaimana Allah juga menyukai jikalau nama dan sifat itu terlihat pengaruhnya di dalam diri makhluk ciptaannya. Yang ketiga, di antaranya juga Allah itu mensifati dirinya dengan nama Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Maka Allah juga mencintai hambanya yang kuat. Maka dalam hadis disebutkan bahwa Al-Mu'minul Qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-da'if. Seorang hamba yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hamba yang lemah. Kuat imannya, kuat takwanya, kuat secara perekonomiannya. Karena ketika kita kuat secara perekonomian, kita punya peluang untuk beramal dengan harta kita. Bisa umrah, bisa haji, bisa bikin masjid, bisa bikin rumah tahfidz, bisa bikin panti asuhan, bisa bikin pondok pesantren. Kita bisa melakukan berbagai perkara yang tidak dimiliki oleh orang yang lemah secara ekonomi. Allah Azza wa Jalla Al-Qawi, maha kuat, mencintai hambanya yang kuat. Allah Subhanahu wa taala juga Al-Hayy,
Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, mencintai hambanya yang mensifati dirinya dengan sifat malu. Maka Allah juga sangat benci kepada hambanya yang malu-maluin, hambanya yang gak malu dia bermaksiat, tidak malu saat dia melanggar syariat Allah. Jadi ketika Allah melihat ada hambanya yang memiliki sifat malu, Allah cinta. Karena Allah adalah Al-Hayy yang Maha Pemalu. Dan Allah suka jikalau sifat malu ini ada pada diri hambanya. Ketika seorang wanita malu kepada Allah saat keluar rumah gak menutup auratnya, Allah cinta sama dia. Allah juga cinta kepada seorang hamba yang malu saat dia meninggalkan sholat dan dia tahu bahwa Allah tahu atas apa yang dia kerjakan, maka Allah cinta sama dia. Allah cinta kepada seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita. Saat diajak berzina dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya malu sama Allah. Maka Allah Azza wa Jalla cinta kepada hamba ini. Termasuk diantara nama Allah adalah Allah Azza wa Jalla memiliki nama Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bersyukur. Jikalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah pun maha bersyukur atas apa yang kita lakukan. Maka Allah juga mencintai seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan nama As-Sadiq, Allah yang maha jujur. Maka Allah juga mencintai hambanya yang menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama Al-Adl, zat yang maha adil. Maka Allah mencintai hambanya yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keadilan. Bisa menegakkan keadilan, tidak berat sebelah, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah juga punya nama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Satir, Allah yang maha menutupi aib para hambanya. Maka Allah juga mencintai seorang hamba yang menutup aib saudaranya. Dan banyak sekali kalau mau kita bahas semuanya, subhanallah, kita bisa melihat bahwa ilmu ini ilmu yang sangat penting. Bahkan menjadi ilmu yang wajib kita pelajari, wajib kita ketahui, wajib kita amalkan di dalam kehidupan ini. Ini alasan yang ketiga, di mana alasan yang sangat kuat bagi kita untuk mempelajari fikih Asmaul Husna. Ada juga alasan yang keempat, kenapa kita harus mempelajari fikih Asmaul Husna? Karena sesungguhnya Allah lah yang menjadikan kita itu ada setelah sebelumnya kita itu nggak pernah ada sama sekali. Termasuk diantaranya Allah yang sudah memberikan kita fasilitas kehidupan. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih jantung, paru-paru, ginjal, pankreas yang bekerja 24 jam non-stop sepanjang hidup kita. Kemudian termasuk Allah yang menciptakan semuanya, yang ada di langit, yang ada di bumi. Tujuannya supaya kita mengenal Allah. Ini loh yang ngasih mata kamu itu siapa? Yang ngasih telinga kamu itu siapa? Yang membuat kamu bisa berjalan itu siapa? Yang membuat keindahan alam semesta ini siapa? Supaya kita mengenal Allah semata, dan supaya kita hanya menyembah Allah saja. Ini adalah alasan yang keempat, supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin, kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi kita itu diciptakan sebagai manusia untuk beribadah, bukan kayak kebo. Kebo itu gimana sih? Mangan turu aja.
Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menghambakan diri kita kepadanya sampai ajal menjemput diri kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah saja sampai datang kematian menjemput diri kita. Itu misi kita. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang kayak anak muda zaman sekarang. Masih muda maunya foya-foya, kalau sudah tua maunya kaya raya, begitu mati maunya masuk surga. Kita diciptakan untuk beribadah, menghabiskan waktu kita untuk ibadah, menghabiskan uang kita untuk ibadah, menghabiskan energi kita untuk ibadah, menghabiskan modal kita, waktu kita untuk beribadah. Itu misi kita di dunia ini. Dan fikih Asmaul Husna mengajak kita untuk semakin mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita hanya menyembah Allah saja, bukan menyembah yang lain. Ini adalah alasan yang keempat, kenapa kita harus mempelajari fikih Asmaul Husna. Alasan yang kelima adalah kenapa kita mempelajari fikih Asmaul Husna? Karena mengenal Allah termasuk bagian dari rukun iman. Yang iman kita nggak akan sah hukumnya jikalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah, karena mengenal Allah merupakan bagian dari rukun iman. Bahkan merupakan rukun iman yang paling utama, rukun iman yang paling mulia, rukun iman yang paling mendasar dari semua rukun. Maka semakin bertambah ilmu kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka semakin bertambah pula ilmu kita akan hakikat Allah, dan semakin menguatlah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran jikalau barang siapa yang mengenal Allah dengan benar, maka dia akan mengenal segala sesuatu selain Allah. Sebagaimana barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu kepada dia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Maka jikalau kita melupakan Allah, konsekuensinya, maka dia sudah melupakan dirinya, melupakan jiwanya, melupakan kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Banyak di antara kita yang mungkin sering bingung mau ngapain. Banyak di antara kita yang bingung untuk mencari jati diri kita. Kita itu siapa sebenarnya? Karakter kita itu gimana sebenarnya? Kita nggak mengenali diri kita sendiri, sehingga kita harus pergi ke seorang psikolog, psikiater untuk mengasesmen diri kita sendiri. Ini disebabkan karena kita sengaja melupakan Allah. Maka Allah menjadikan diri kita itu lupa kepada diri kita sendiri, membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Kita lupa akan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Kita lupa untuk menuntut ilmu yang merupakan jalan untuk menuju ke dalam surga. Ini semua disebabkan karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Ini alasan yang kelima, kenapa kita mempelajari fikih Asmaul Husna. Karena mempelajari zatnya Allah termasuk bagian dari rukun iman. Bahkan rukun iman yang paling utama, yang paling mulia, dan yang paling penting. Alasan yang keenam, kenapa kita mempelajari fikih Asmaul Husna? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan sesuatu kecuali melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari indikasi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan apa yang Allah lakukan itu tidak lepas dari tiga perkara. Tidak lepas dari keadilannya, tidak lepas dari keutamaannya, dan tidak lepas dari hikmahnya. Segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, baik itu sesuatu yang bersifat suka maupun duka di dalam kehidupan,
itu sudah Allah tentukan sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan keutamaannya, dan sesuai dengan hikmahnya. Dan inilah yang menjadikan perbuatannya Allah, keputusannya Allah, takdirnya Allah itu senantiasa berputar pada 4 aspek. Yang pertama, aspek hikmah. Semua yang terjadi ada hikmahnya. Kenapa kemarin terjadi yang namanya wabah virus corona? Kenapa? Ada hikmahnya. Di antaranya adalah corona ini merubah hidup kita. Yang tadinya semuanya full offline, ketika corona jadi full online. Merubah hidup kita. Sehingga kita sekarang kalau mau ngaji nggak harus datang ke masjid. Karena corona mengajarkan kita ngaji itu bisa dari mana aja. Pakai Zoom, pakai live Instagram, live YouTube, dan sebagainya. Maka ada hikmahnya. Dengan adanya corona kemarin kita sadar, oh iya ternyata nikmat sehat itu mahal harganya. Sampai Rasulullah menekankan kepada kita, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana manusia banyak yang lalai, sihatu wal faraq, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita selama ini menyepelekan nikmat sehat. Begitu ada wabah corona kita sadar, langsung terhenyak, oh iya, sehat itu segala-galanya, bukan harta. Orang punya harta tapi nggak sehat, nggak bisa menikmati hartanya. Maka sehat bagian dari nikmat yang begitu agung yang Allah berikan. Jadi segala yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Ini yang pertama. Segala yang Allah takdirkan pasti ada rahmatnya. Allah turunkan rahmat di sana. Segala apa yang Allah takdirkan pasti ada keadilannya di situ. Ada unsur keadilan di situ. Segala yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pasti ada kemaslahatannya, ada kebaikannya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan yang keenam. Kita mempelajari fikih Asmaul Husna supaya kita semakin mengenal keadilannya Allah, mengenal hikmahnya Allah, dan mengenal keutamaannya Allah. Dan semua perbuatannya Allah, semua nama Allah, semua sifatnya tidak lepas dari hikmah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kenapa kita wajib mempelajari fikih Asmaul Husna? Karena mempelajari fikih Asmaul Husna merupakan perniagaan yang paling menguntungkan. Tidak ada perniagaan yang lebih menguntungkan dibandingkan saat kita meluangkan waktu kita mempelajari fikih Asmaul Husna. Karena keuntungan dari mempelajari fikih Asmaul Husna, yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kita gak akan pernah khawatir rezeki kita diambil sama orang lain, karena kita adalah hambanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha membagikan rezeki. Kita gak pernah khawatir rezeki kita diambil sama orang. Kita gak pernah khawatir rezeki kita bakal dipatok sama ayam. Kalau sudah rezeki kita, maka rezeki itu akan sampai kepada kita bagaimanapun keadaan kita. Kita lihat waktu kita menjadi seorang bayi di dalam perut ibu kita, bagaimana Allah mengalirkan rizki kepada diri kita di dalam perut ibu kita dulu. Saat kita baru keluar lahir ke muka bumi ini, bagaimana Allah mempersiapkan rizki terbaik berupa air susu ibu kepada kita dulu. Sebelumnya seorang wanita air ASI-nya nggak keluar. Saat dia melahirkan di hari pertama, air ASI-nya langsung keluar. Allah persiapkan sebagai rizki terbaik untuk anaknya. Maka saat kita mempelajari ilmu tentang fikih Asmaul Husna, kita sedang mendapatkan perniagaan yang gak akan pernah rugi. Kenapa? Karena kita mendapatkan keuntungan berupa ketenangan jiwa. Hati kita tenang. Rezeki kita gak mungkin diambil sama orang. Semua yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Segala keburukan yang tidak mungkin terjadi atas diri kita, yang belum ditakdirkan, tidak mungkin menimpa diri kita. Ini keuntungan yang pertama. Kita mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, kita mendapatkan kelapangan dada. Rasanya hati kita itu jembar banget. Yo wis rapopo, sudah diatur sama Allah. Saya punya simbah di Gunung Kidul, usianya 90 tahun. Simbah saya itu lebih sehat daripada anak-anaknya.
Anaknya ada yang kena diabetes, anaknya 12. Ada yang kena diabetes, ada yang kena jantung, macam-macam. Tapi Simba saya itu sehatnya luar biasa. Sampai sekarang kalau diajak ke rumah anaknya, ke rumah cucunya nggak mau. Karena sepulang dari masjid punya kebiasaan nyapu joglonya yang gedenya luar biasa, nyapu halamannya yang gedenya luar biasa. Dan itu jadi kebahagiaan beliau. Ada apa-apa kemudian beliau mengatakan satu kalimat aja, yo wis ben, yo wis rapopo. Sudah simpel aja, nggak pernah menggerutu. Kalau diajak dipancing untuk ngomongin anaknya yang lain, ya wis karpe dewe, ya wis ben rapopo karepmu. Seperti itu aja. Ngomongnya nggak banyak, tapi wajahnya senantiasa tersenyum. Subhanallah, kelapangan dada yang luar biasa. Yakin atas ketetapan yang telah Allah tetapkan. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua akan bisa terjadi dan bisa kita wujudkan jikalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan suatu kelapangan dada. Termasuk diantara keuntungannya adalah kita mendapatkan ridho dari Allah. Termasuk diantaranya juga kita akan diselamatkan dari murkanya Allah. Termasuk diantaranya juga kita akan dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang ketujuh. Yang kedelapan, yang terakhir. Alasan kenapa kita wajib dan sudah sepatutnya, sudah selayaknya untuk mempelajari fikih Asmaul Husna. Karena ilmu tentang fikih Asmaul Husna akan melindungi diri kita dari keterjerumusan ke dalam perbuatan yang buruk. Karena kita tahu Allah melihat kita. Karena kita tahu Allah mendengar ucapan kita. Karena kita tahu Allah itu Maha Tahu. Ilmu ini juga akan mencegah kita dari berbagai bentuk kesesatan dan kekeliruan. Ilmu itu akan menjadi penolong kita di atas kesabaran. Kita bersabar karena kita yakin semua sudah ditentukan. Kita tidak mengkhawatirkan rezeki kita karena kita yakin rezeki sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Subhanallah, ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat mulia, ilmu yang akan semakin mendorong kita menjadi pribadi yang lebih taat, ilmu yang akan mencegah diri kita dari berbagai bentuk kemaksiatan, ilmu yang akan menjadi perlipur lara kita di saat mendapatkan musibah, ilmu yang akan menjadi perisai terkuat dari godaan syaitan, dan ilmu yang akan menjadi penyemangat kita, booster kita saat kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita, memudahkan kita untuk semakin mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan mulai membahas satu demi satu nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, dengan harapan nama-nama itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam rangka menggapai cinta Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.